galak sedikit. Ya, di atas yang hak. Ini Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Biarkan aku penggal lehernya orang ini. Dan Nabi SAW mengatakan, Aba tardun, hai para Ansar, apa kalian tidak ridha? Apa kalian tidak sudi? Mereka pulang bawa harta, kalian pulang bawa Nabi. Ya, mereka pulang bawa harta, kalian pulang ke Madinah bawa siapa? Bawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat jalannya Ansar, di sana tempat jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sikap. Di sini ya Muhammad bin Sirin mengatakan, aku sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau jawab katanya si fulan, katanya si, udah enggak bisa ngomong kita. Nah, sekarang seperti itu sikap kita juga terhadap orang yang faham ini. Kalau enggak faham sih sabar ya. Ya, diajarin dulu. Kalau orang yang sudah paham dan misalnya, oh maaf kita enggak nyambung, Rasul saya bawakan engkau lawan, apalagi omongan saya. Ini namanya orang yang tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Umar tuh, dibacakan ayat langsung diam. Ini galaknya luar biasa Umar ini. Ini sudah mau melayang ini tongkat di kepalanya orang ini. Dan Umar tidak peduli para jamaah. Tapi begitu dibacakan ayat, wa'arid anil jahilin. Jangan hiraukan orang jahil. Ya Amirul Mukminin, paman saya orang jahil ini katanya, jangan hiraukan dia. Diam Umar terus. Seharusnya apa? Marah. Kenapa? Berhenti pada dalil. Karena apa? Itulah dia sikap kita Pak, ketika kita berhadapan dengan kitabullah dan berhadapan dengan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Apa faedah yang bisa kita ambil dari sekian banyak dalil dan ucapan para ulama salaf ini? At-taghlid, sikap ghalid, keras. Tapi ingat pada posisinya ya. Ya, orang-orang yang sudah faham. Kalau orang jahil sih butuh apa? Dia elus-elus dulu. Butuh ta'liful qulub, hatinya untuk dijinakkan. Ya. Terutama ini yang baru-baru ngaji ini, yang semangatnya semangat 45. Ya, lihat sedikit labrak. Ya, hati-hati. Alaman aradul kitab was sunnah, terhadap orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah, biaklihi pakai akalnya, wa qiyasihi pakai analoginya. Harus punya sikap. Yang kedua, taghlid, sikap keras, tegas terhadap orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah karena pendapat orang. Kalau tadi pendapat pribadi, kalau sekarang apa? Pendapat orang, perbuatan orang. Punya sikap. Maka oleh karena itu kaum muslimin mesti untuk mengagungkan Allah, atau mesti mengagungkan Allah, mesti mengagungkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bentuk mengagungkan Allah apa firman-Nya? Berhenti di sana. Mengagungkan Rasul apa hadisnya? Jangan dilawan. Baik kita yang melawan sendiri atau melawan pakai orang. Insyaallah para hadirin, ketika ada sikap seperti ini dari kaum muslimin, insyaallah dibawakan dalil enggak berani melawan. Cuma masalahnya apa? Kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, ini yang kurang di hati kaum muslimin. Akhirnya hadis pun tetap dilawan, bahkan Quran pun tetap dilawan. Entah pendapatnya dia atau pakai pendapat ulama. Baik. Yang ketiga, disyariatkan kita mengembargo, memboikot orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah sebagai zajar, peringatan. Tapi ingat, memboikot ini ada syaratnya ya, bukan mutlak. Pertama, kita ini mayoritas, dia itu minor. Dan kalau dikasih boikot ini dia tobat, berarti apa? Ini obatnya bermanfaat namanya. Karena namanya boikot, embargo ini obat.
Obat kapan dipakai? Kalau ada manfaat. Ya, naikkan dosisnya. Tapi kalau tidak bermanfaat, dia tetap menjadi obat, tapi nggak bisa dipakai. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, yang keempat, menentang Al-Quran, menentang sunnah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai pendapat manusia, ini sebab celaka para hadirin. Celaka dunia, celaka akhirat. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa ala syafa halakah, dia berada di jurang kebinasaan. Nah, yang kelima, syiddatu mutaba'atis sahaba was salafis sunnah. Ya, begitu kuatnya dan dahsyatnya para sahabat dan salaf dalam mengikuti sunnah. Karena mereka ikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka apa? Maka Allah azza wa jalla menangkan mereka. Tidak perlu butuh banyak senjata, tidak perlu butuh banyak pasukan, karena mereka bersama siapa? Allah. Allah yang membela mereka, Allah yang menolong mereka, karena mereka hanya takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan yang tadi, bagaimana kuatnya para sahabat dalam memegang teguh dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngekor di belakang para jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ya, atau disebut oleh para ulama kita, la antakuna dzanaban fis sunnah. Pengekor tetapi yang diekor Nabi, yang diikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih baik min antakuna ra'san fil bid'ah, daripada menjadi depan tetapi menjadi depan sesat. Ya, biarlah menjadi rakyat biasa, pengekor tetapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bab berikutnya. Al-musannif rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala menjelaskan bab daf'i syubuhati bis sunan. Bab menolak syubhat, pemikiran-pemikiran samar, pemikiran-pemikiran ganjil yang menentang kebenaran. Menolaknya dengan apa? Dengan sunnah. Menolaknya dengan apa? Sunnah. Dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man hafizal haditha qawiyat hujjatuhu. Siapa yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya akan kuat. Baik. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman di dalam suratul Furqan pada ayat yang ke-33. Allah berfirman, wala ya'tunaka bimathalin. Dan orang-orang kafir tidaklah membawakan kamu perumpamaan-perumpamaan, sesuatu yang aneh, untuk mengaburkan kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar. Kami datangkan kepadamu yang, jadi ada yang ingin datang mengaburkan yang benar, Allah datangkan yang benar. Wa ahsana tafsira, dan Allah datangkan penjelasan yang terbaik. Nah, ada yang membawakan ya syubhat, menolak kebenaran, membawa pemikiran-pemikiran kacau, membawa pemikiran-pemikiran aneh untuk menolak dalil. Maka apa? Di dalam Al-Quran ada jawabannya. Di dalam hadits Nabi SAW ada jawabannya. Tayyib. Wa qala Umar. Ini jawabannya para jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata,
innahu sayati nasun, akan datang nanti pada suatu masa orang-orang yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an, mereka berdalil melawan yang benar menggunakan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Contoh, 7 ayat Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Dia bantah pakai apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal kalau dibaca utuh walam yakul lahu kufuwan ahad, terang semuanya. 7 ayat dalam surat Thaha, kemudian Sajdah dan yang lainnya, hanya atau khusus dengan kata-kata istawa. Ya. Dibantah pula pakai apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.